Lagu kedua. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. 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 Lagu yang ketiga adalah Jangan Khawatir. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, cukup Tuhanlah. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, cukup Tuhanlah. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, cukup Tuhanlah. Jangan khawatir,
Mari kita bersatu hati Bapak Ibu. Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk menundukkan hati dan pikiran hanya untuk Yesus Kristus Tuhan kita, sumber keselamatan dan kehidupan yang memampukan dan mengkokohkan langkah kaki kita dalam pergumulan dan perjuangan di sepanjang hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, dalam keheningan di malam ini, izinkanlah kami menyapa Engkau. Dalam keheningan di malam ini, izinkanlah kami disinari oleh cahaya-Mu. Dalam keheningan di malam ini, izinkanlah kami dimurnikan oleh cinta-Mu. Dalam keheningan di malam ini, izinkanlah kami dipulihkan dan disembuhkan. Dalam keheningan di malam ini, izinkanlah kami memanjatkan doa-doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Guru, Penebus, dan Penolong kami. Amin. Afraid, lift up your voice.
Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada sebuah filosofi yang mengatakan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang di dalamnya ada rasa suka dan duka. Pertanyaan penting bagi kita adalah, dengan siapa kita berjalan melewati rasa suka dan duka? Kepada siapa kita berlindung dari setiap pergumulan yang kita temui dalam hidup yang terkadang akan memunculkan rasa ketakutan. Yesaya 41 ayat 10 merupakan pasal di dalam Alkitab yang berisi tentang nubuat-nubuat Allah untuk memberikan pengharapan dan penghiburan kepada bangsa Israel yang sedang berada di dalam masa pembuangan di Babel. Ayat ini pun memberikan kekuatan bagi kita umat Kristen di dalam masa hidup yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 untuk menjadikan Allah sebagai sandaran dan kekuatan bagi kita menjalani situasi yang tidak pernah sama sekali kita harapkan dan inginkan terjadi. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan bahwa jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Di sini Allah ingin meyakinkan umatnya untuk setia, untuk mengandalkan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang mau menolong. Tidak soal masalahnya apa yang dihadapi umatnya, karena Allah akan selalu ada dengan pertolongannya. Dikatakan, aku bersamamu. Di sini mengingatkan bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu menyertai, dan umatnya tidak pernah sendirian. Oleh sebab itu, jangan pernah takut, karena Allah itu melihat, mendengar, dan mau bertindak untuk umatnya. Akulah Allahmu ingin menunjukkan bahwa Allah ingin menenangkan akan umatnya ketika menghadapi pergumulan hidup dan situasi yang tidak menyenangkan. Bahwa Allah lah yang menguasai keadaan, mengendalikan segala sesuatu, sehingga kita tidak perlu takut. Yesaya 41 ayat 10 menunjukkan ada 3 tindakan Allah yang harus selalu kita ingat, bahwa Allah melindungi, Allah menolong, dan memegang erat tangan kita. 3 tindakan ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah tinggal diam akan keadaan umatnya. Dia selalu menjadi satu di dalam kehidupan umatnya dan siap mengulurkan tangan kepada umatnya. Inilah refleksi hidup malam ini. Andalkan Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan sebagai kekuatan kita dalam menghadapi pergumulan pribadi kita dan pergumulan menghadapi kondisi pandemi yang terkadang membuat hati kita perih, menjadikan kaki kita gemetar, dan membuat air mata kita jatuh karena kehilangan orang yang kita kasihi. Mari kita selalu mengatakan bahwa Tuhanlah kekuatanku. Haleluya. Langkah. Sulit menguraikan pikiran hati yang kusut. Kebenaran telah lama tersudut beringsut. Dulu kami kerap mengeluh karena peluh,
Di atas teriknya mentari yang abai kami nikmati. Tanggung jawab menjadi beban yang jarang kami syukuri. Kebersamaan terasa membosankan. Hingga kursi, lemari, sekarang menggantikan relasi dan senyuman. Dinding kamar menjadi batas kenyamanan dan keselamatan. Sekejap semuanya jatuh dalam kekelaman, kabar sukacita hilang. Membingkai duka cita setiap insan. Bunyi ambulans menggantikan kicau burung. Kenyataan menelungkupkan iman. Menggetarkan hati, mendangkalkan harap. Sebab gunungan tanah merah mengambil ayah. Menghilangkan ibu, mendukakan anak, membungkam pilu. Kemarin saudara berpulang. Hari ini sahabat menghilang. Besok menjadi tanya diam membayang. Terasa meniti jembatan pendek. Putus asa. Tuhan, ketakutan menjadi sepatu yang mengiringi langkah kami. Sakit penyakit menjadi batas antara kehidupan dan kematian. Sehingga kami berlomba menggali mukjizat tak bertuan. TikTok waktu berkaca mengolok ketakutan kami. Sebab jarumnya putus memupuskan ketentraman. Kehilangan sahabat membutakan mata. Kehilangan saudara meremukkan tiang doa. Kami lupa setiap jalan kami, Kau ada. Kami membatasi kuasamu dalam kelemahan iman. Kami lupa tanganmu menggenggam dalam kuat pengharapan. Kami sibuk menekuni kesalahan hingga iman lagi terlupakan. Tuhan, kami tahu Engkau pemilik hidup yang sejati. Pengorbananmu adalah tanda yang hakiki. Biarkan kami menyelami makna kasih-Mu, agar pengharapan menyirami iman kami. Sebab kami tahu tangan-Mu menggenggam kami, dekat di hati. Maka semua akan mudah berlalu. Sedangkal itu, kami kerap melupakan janji. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. 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 Kita kembali berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan yang Maha Baik, pada malam hari ini, kami ingin menaikkan pokok-pokok doa kami ya Bapa. Kami ingin berdoa bagi pemulihan para pendeta yang pada saat ini sedang terpapar COVID.
Kami berdoa untuk Pendeta David dan Marcella, BPMS GKI Jabar, Pendeta Sakriso, suami Haryanto Pane dan anak Deo, GKI Pengampon Cirebon, Pendeta Ambar dan Christian Toro, GKI Perumnas Tangerang, Pendeta Beni Chen, putri dan mertua, GKI Pinangsia, Pendeta Bopa dan Dian, GKI Ayudia Bandung, Pendeta Timur Citrasari, GKI Bektim, Pendeta Ishak, GKI Cawang, Pendeta Handri Salim, GKI Cipinang Elok, Pendeta Linda Niman, GKI Kuitang, Pendeta Andi, GKI Kanaan. Juga untuk semua pendeta yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, para hamba-Mu, agar di masa pengobatan dan di masa pemulihan ini, Tuhan senantiasa menyertai, menghibur, menguatkan, sehingga setiap upaya yang dilakukan, setiap pengobatan yang dilakukan, boleh menolong para hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk kembali lagi dalam aktivitas mereka seperti biasa di dalam kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga dari almarhum Ibu Cipti, yang mungkin sampai saat ini masih merasakan kehilangan dan kedukaan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kiranya Tuhan menghibur dan membangkitkan harapan para keluarga yang ditinggalkan. Jangan biarkan mereka ya Tuhan larut dalam kedukaan dan kesedihan ini. Tetapi biarlah harapan yang daripada Tuhan boleh menguatkan dan memulihkan keadaan mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Bapa, tolonglah kami karena kami lemah. Pulihkan kami karena hati kami hancur. Tetapi ampuni kami karena di tengah ketidakmampuan kami masih saja mengandalkan kemampuan kami sendiri. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau sebagai kekuatan kami dalam menghadapi masa-masa hidup di tengah pandemi. Kami berdoa bagi guru karyawan BPK Penabur Jakarta yang sampai hari ini mereka bergumul dengan sakit karena terpapar COVID-19. Kiranya Engkau mencurahkan kasih-Mu kepada mereka, sehingga kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Terkhusus kami berdoa bagi guru, keluarga guru dan karyawan, siswa dan orang tua siswa SMPK 5 Penabur, yang masih berjuang untuk pulih dari COVID-19. Kami berdoa untuk Ibu Yunita, kami berdoa untuk Ibu Erlina dan keluarga, kami berdoa untuk Pak Bina, kami berdoa untuk orang tua dari Ibu Eni, kami berdoa untuk siswa kami Denis Priela 7B dan Martin 7A, bahkan siswa dan orang tua kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami memohon kasih-Mu bagi mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka. Jamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit dengan tangan kasih-Mu. Kondisi yang saat ini sedang dihadapinya memang tidak menyenangkan. Tapi biarlah kami bisa belajar bersabar
dan mengucap syukur, serta mengizinkan Engkau, Bapa, melakukan pekerjaan melalui dokter, suster, makanan, minuman, dan semua obat-obatan yang dikonsumsi. Kami percaya Engkau akan memulihkan keadaan kami seperti sedia kala, karena Engkaulah penyembuh yang ajaib. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada malam hari ini kami berkumpul untuk menaikkan doa-doa kami, ya Bapa. Ya Tuhan, kami teringat akan dunia ini, di mana sebagian besar dari dunia ini masih mengalami proses pemulihan, termasuk juga Indonesia. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati tempat di mana Tuhan telah mengutus gereja-Mu. Biarlah juga gereja-Mu boleh menjadi saluran berkat untuk pemulihan dunia ini. Berkati dunia ini ya Bapa. Kami tahu dunia tempat kami berada sedang tidak baik-baik saja, tapi kami mengalaskan segala harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa untuk kerjasama seluruh masyarakat. Tuhan yang memberkati setiap kami, seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Ampuni kami ya Bapa, jikalau kami masih menjadi bagian dari masyarakat yang tidak taat pada protokol kesehatan. Ampuni kami jikalau kami masih mengabaikan kesehatan kami. Dan ajarkanlah kami ya Bapa, sebagai orang beriman, untuk taat pada protokol kesehatan, menjaga kesehatan diri kami sendiri, dan juga menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi rencana pemerintah untuk mengadakan PPKM darurat. Kiranya dalam waktu ini ya Bapa, kami boleh menahan diri kami keluar dari rumah. Kami boleh menahan diri kami untuk keluar-keluar melakukan segala kegiatan yang tidak perlu. Tapi biarlah Tuhan mengajar kami untuk boleh menikmati waktu kami di rumah bersama dengan keluarga kami. Menikmati waktu-waktu kami beristirahat di rumah, bekerja di rumah, dan jauhkan dari kami segala kebosanan ya Bapa. Tapi biarlah kami boleh taat pada waktu PPKM darurat ini, agar waktu-waktu ini boleh menjadi pemulihan bagi bangsa Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah, dari presiden kami hingga pemerintah yang terendah, yang berusaha untuk melakukan berbagai hal dalam menangani COVID, khususnya di negara kami. Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada para pengampu kebijakan, dan kiranya Bapak setiap kebijakan yang dikeluarkan itu semua boleh mendatangkan kebaikan bagi negara ini. Berkati juga tenaga medis yang tidak lelah untuk membantu proses pemulihan bangsa ini ya Bapak. Tuhan, mereka berjerih lelah jauh dari keluarga mereka. Tapi kiranya ya Bapa, mereka boleh Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan dunia ini, memulihkan kami semua. Berkati keluarga mereka ya Bapa, lindungi mereka semua yang bekerja sebagai tenaga medis,
supaya kesehatan mereka juga Tuhan yang berkati. Kiranya juga Tuhan yang memberkati bangsa ini dalam mengadakan alat-alat kesehatan. Tuhan, masih banyak alat-alat kesehatan yang kami butuhkan untuk membantu pemulihan dari COVID-19. Kiranya Tuhan yang melengkapi segala kekurangan yang dibutuhkan oleh negara ini. Dan kiranya juga Tuhan yang membantu negara ini, agar negara ini ya Bapa, bangsa Indonesia, boleh segera pulih dari COVID-19. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Tuhan yang mengasihi kami, dan biarkan kami berjalan bersama Tuhan hari ini sampai selamanya. Mari Bapak Ibu, kita menyatukan hati kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, cukup Tuhan. Jangan